من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Anda mau bertanya mengenai sholat rawatib, Ustaz. Sholat rawatib. Dalam dua keadaan. Pertama, kalau misalnya kita sedang sholat di masjid dekat rumah, sholat rawatib itu baiknya afdolnya kita kerjakan di masjid atau di rumah. Bacaan apa? Sholat rawatib kalau kita lagi dekat rumah, sebaiknya sholat rawatib itu apa kita kerjakan di rumah atau di masjid? Ya, rawatib itu asalnya dia ikut kepada sholatnya itu, makanya disebut ratib. Karena dia ikut kepada sholatnya, mengiringinya, dan rutin dilakukan. Rutin untuk dilakukan. Asalnya sholat sunnah itu, Nabi sudah memberi ketentuan dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Muslim, afdalu as-salati fil bait illa al-maktubah. Sebaik-baik salat adalah di rumah kecuali salat wajib. Ya, salat sunnah asalnya itu afdalnya di rumah. Dan ini hukum umum ya untuk salat sunnah. Tapi kadang seseorang itu dia tidak boleh meluputkan dari kewajibannya. Ada hal yang lebih penting. Rawatib itu sunnah kan? Sunnah muakkad. Hal yang lebih penting darinya, seorang itu mendapati takbiratul ihram bersama imam. Tidak terlambat sholat 5 waktu. Iya. Ya kalau dia rawatib di rumah, datang ke masjid orang sudah qomat, sudah selalu masbuk. Itu tidak benar namanya. Sebab dia kejarian sunnah, dia tinggalkan dari kewajibannya. Iya. Sebab itu meluputkan takbiratul ihram pada kondisi yang tidak ada udzur, itu bukan hal yang biasa ya. Karena itu Nabi SAW pernah melihat di tengah para sahabatnya keterlambatan. Maka Nabi menegurnya. Ini haditsnya di Sahih Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi berkata, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Terus menerus satu kaum itu terlambat sampai Allah mengakhirkan mereka. Membuat mereka terlambat dalam segala urusannya. Iya. Jadi jangan sampai karena rawatibnya akhirnya dia ketinggalan. Karena itu kalau sudah terdengar adzan, itu yang paling afdalnya dia ke masjid. Ya. Dan dia kumpulkan banyak pahala di situ. Maslahatnya dari sudut maslahat. Yang pertama, pahala dia bersegera ke masjid. Pahala yang kedua, dia bersegera menjawab seruan adzan. Pahala yang ketiga, dia bisa melakukan sunnah lebih sempurna. Karena dia pasti berjalannya tidak tergesa-gesa. Bisa berjalan dengan khusyuk untuk sampai ke masjid. Dan yang keempat, dia tetap bisa melakukan sholat rawatibnya. Iya. Dengan lebih terukur. So kalau di rumah tidak bisa diukur ya. Tapi kalau di masjid dia terukur. Baik. Kemudian yang kelima, antara adzan dan qomat itu kan adalah waktu mustajab untuk doa. Maka dia dapatkan berbagai keutamaan itu. Jadi kalau dilihat dari sudut sunnahnya, sholat sunnah memang betul, sunnahnya di rumah. Tapi dilihat dari sudut sunnah-sunnah lain yang mengitarinya, maka rawatib itu, kalau dia qobliyah itu bagusnya dilaksanakan di mana? Di masjid, supaya dia tidak ketinggalan. Ini kalau rawatibnya qobliyah. Seperti rawatib sebelum duhur dan rawatib setelah atau sebelum subuh. Sebelum subuh. Adapun rawatib yang ba'diyah itu tetap afdalnya di mana? Di rumah. Hanya saja orang itu berbeda-beda keadaannya. Ada sebagian orang kalau dia rawatib di rumah, tidak bisa dia continue melakukannya. Baru keluar dari masjid sudah ada yang ngajak omong, baru keluar dari masjid sudah ingat pekerjaannya, sudah sibuk. Baru keluar dari sampai ke rumah, sudah sibuk dengan urusan, akhirnya lupa rawatibnya. Kadang dilalaikan.
kadang berat. Jadi kalau dia terhalangi oleh posisi yang seperti itu, afdalnya dia rawatib di masjid.